Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Siapakah di antara kita yang tidak pernah khawatir? Tentu nggak ada. Namun persoalannya bukan tidak pernah khawatir, melainkan bagaimana hidup ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, kenapa ada orang yang putus asa? Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Semua itu karena hidupnya sudah dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, apakah kita bisa untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Jawabnya jelas bisa. Tuhan Yesus pun mengalami kekhawatiran. Ingat waktu dia berada di Taman Getsemani? Tetapi dia dapat menguasai kekhawatiran tersebut dengan berserah total kepada rencana Allah di dalam hidupnya. Jadi yang saya maksud khawatir dalam konteks ini adalah tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Setiap orang pasti pernah khawatir kok. Ya. Kalau begitu, apa makna khawatir menurut Alkitab? Coba kita mau pelajari ya. Apa kata Alkitab tentang khawatir? Alkitab menyatakan bahwa khawatir adalah sebuah dosa. Dosa. Ya, khawatir itu adalah sebuah dosa. Kenapa khawatir sebuah dosa? Karena ketika kita khawatir, sebetulnya kita sedang tidak mempercayai firman Tuhan. Dan ketika itu juga kita sedang berbuat dosa di hadapan Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa ketika mereka memakan buah yang dilarang, mereka akan mati. Jadi ketika kita merasa khawatir berarti kita sedang tidak mempercayai firman Tuhan. Makanya khawatir sesuai dengan Alkitab disebut dosa. Yang kedua, definisi khawatir menurut Alkitab. Khawatir adalah sebuah proses merusak bait Allah. Ada survei yang sudah membuktikan bahwa kekhawatiran dapat menimbulkan beberapa penyakit di dalam tubuh kita loh. Pada saat kita khawatir, kita sedang merusak tubuh kita dengan penyakit dan sekaligus merusak bait Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Saya pernah baca sebuah laporan di Wall Street Journal. Kekhawatiran saat ini sudah merupakan masalah kesehatan mental yang paling parah di Amerika Serikat loh. Obat-obatan untuk mengatasi kekhawatiran itu merupakan produk obat yang terlaris katanya. Bahkan dengan laju teknologi, perekonomian yang pesat, dan juga banyak krisis politik di banyak negara, belum lagi adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Itu kekhawatiran dan ketakutan selalu menjadi bagian di dalam hidup manusia. Dan itu tidak bisa diatasi oleh pil atau obat. Ingat ketika Daud menulis Mazmur 55, pikiran Daud diliputi oleh kekhawatiran yang timbul karena situasi-situasi seperti yang kita alami saat ini di dunia modern. Adanya ketakutan terhadap kekerasan, ketidakadilan, kejahatan yang melanda hampir di seluruh sektor kehidupan kita. Ya. Daud juga mengalami kesedihan yang mendalam karena apa? Dikhianati oleh teman dekatnya. Karena kekhawatiran Daud juga mencerminkan kekhawatiran kita,
maka kita bisa belajar dan menggunakan resep yang Daud pakai untuk lepas dari kekhawatiran. Nah, dia menulis di Mazmur 55 tersebut, bahwa ketika dia berseru kepada Allah, maka Tuhan akan datang menyelamatkan Daud. Dan Daud memberikan tips untuk kita, yaitu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi sebetulnya kekhawatiran adalah beban yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Sebaliknya kita harus menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran itu kepada Kristus, karena Dia yang memelihara kita. Itu yang kedua. Definisi ketiga sesuai dengan Alkitab tentang kekhawatiran. Khawatir adalah gejala dari seseorang yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dari hasil penelitian tentang respon orang terhadap masalah, itu disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang baik ternyata lebih tenang dalam menghadapi masalah dibanding orang-orang yang kurang tingkat spiritualnya. Artinya apa? Bahwa hubungan spiritual kita dengan Tuhan sangat menentukan apakah kita termasuk golongan orang yang mudah dikuasai oleh kekhawatiran atau tidak. Ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, coba kita teliti kembali apakah hubungan kita dengan Tuhan sedang bermasalah. Kekhawatiran dapat menjadi indikator yang menentukan seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan. Ketika fokus hidup kita hanya kepada Kristus, saya yakin kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ingat, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mustahil bagi Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.